Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasafu bidzalika li'annahum alima ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu ala al-khaliqi, ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Dan mereka wasafu bidzalika, mereka bersifat dengan itu, yakni selain daripada Allah itu adalah alam, ya. Dikarenakan li'annahum alima ala khaliqihim, karena mereka mengetahui siapa pencipta mereka. Dari kata-kata yang sama, alima, ya. Karena alam, mereka disebut alam dari kata-kata alima, ya. Mereka disebut alam itu karena mereka itu mengetahui siapa penciptanya. Karena alima maknanya mengetahui, ya. Maka fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu ala al-khaliqi. Maka pada segala sesuatu di antara makhluk-makhluknya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat tanda-tanda siapa penciptanya. Tanda-tanda siapa penciptanya. Yakni ala qudratihi wa hikmatihi, ini menunjukkan, ya, atau menandakan kudrahnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya, rahmatnya, izzahnya atau kemuliaannya, dan selain daripada hal itu berupa makna-makna rububiyah atau sifat-sifat rububiyah. Nah, kenapa kok kemudian mereka itu disebut alam? Ya, karena mereka, ya, mengetahui siapa penciptanya. Ya. Mengetahui siapa penciptanya. Dan pada segala sesuatu, ya, di antara makhluk-makhluk tadi itu terdapat tanda yang menunjukkan siapa penciptanya. Yang menunjukkan kekuasaan Allah, hikmahnya, rahmatnya, izzahnya, dan yang lainnya yang merupakan makna rububiyah. Nah, ada fawaid atau faedah yang bisa kita ambil dari sini. Faedah yang pertama adalah isbatul hamdi al-kamili lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya alhamdu al-kamil, pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan adanya alhamdu al-kamil, ya. Isbatul hamdi al-kamili lillahi azza wa jalla. Penetapan, ya, pujian yang sempurna bagi Allah azza wa jalla, wa dzalika min al fi qoulihi alhamdu li'annaha dalatun ala al-istighraq. Yang demikian itu karena adanya al di dalam firman Allah alhamdu. Dan al di sini menunjukkan istighraq, yakni menenggelamkan semuanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala mustahaqqun mukhtassun bil hamdil kamili min jami'il wujuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki hak yang khusus dengan pujian yang sempurna dari semua sisi. Dari semua sisi ini. Ya. Pujian Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna ini, pujian khusus ini dari semua sisi. Ya. Jadi Allah itu dipuji dari semua sisi. Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya.
Wa idza asabahu khilafu dzalika qala alhamdulillahi ala kulli halin. Oleh karenanya dahulu Nabi SAW apabila menimpa beliau sesuatu yang menyenangkan maka beliau memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna as-shalihat. Kemudian idza asabahu khilafu dzalika, kalau menimpa beliau sesuatu yang berbeda dari hal itu dalam artian menimpa beliau sesuatu yang tidak menyenangkan, kebalikan dari itu, kalau menimpa kepada beliau sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah, akan tetapi dengan tambahan alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kalau menimpa sesuatu yang kebalikan dari yang menyenangkan tadi, berarti sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang boleh jadi menyedihkan, maka beliau tetap memuji Allah dengan pujiannya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, apa saja. Dalam setiap keadaan apapun, itu tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu dipuji dari semua sisi, baik takdir baiknya maupun takdir buruknya pada manusia. Allah itu dipuji dari semua sisi. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu tatkala dia merasakan takdir Allah yang menurut dia itu adalah takdir yang tidak mengenakkan, takdir yang buruk bagi dirinya, kemudian dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diperbolehkan. Karena Allah itu dipuji dari semua sisi. Allah dipuji dari semua sisi. Baik itu takdir baiknya ataupun takdir buruknya pada manusia. Nah, ada banyak sekali hikmah. Kalau kemudian kita mau mengkaji, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mentakdirkan sesuatu yang boleh jadi bagi manusia itu tidak menyenangkan. Agar manusia itu tahu bagaimana dia bersyukur. Agar manusia itu tahu, kemudian tatkala dia mendapatkan nikmat yang baik hingga kemudian dia bisa bersyukur. Itu diantara hikmahnya. Makanya takdir Allah itu apapun keadaannya itu dia dipuji. Allah itu dipuji dari semua sisi. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah, dan ini menjadi menjadi pengetahuan bagi kita dan menjadi sunnah yang hendaknya kita senantiasa laksanakan, yakni ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, takdir yang mengenakkan, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kalau kita mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan, maka kita pun tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, maka Allah itu dipuji dari semua sisi. Alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, ini sunnah yang hendaknya kita pun melakukannya. Nah, kemudian di antara faedah berikutnya adalah taqdimu wasfillahi bil uluhiyati ala wasfihi bil rububiyati. Ini mendahulukan pensifatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat uluhiyah daripada pensifatannya dengan sifat rububiyah. Wa hadza imma li anna Allah huwa al-ismul alamul khasu bihi. Yang demikian itu dikarenakan boleh jadi bisa jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kata-kata Allah itu adalah isim alam yang khusus, isim alam khusus yang ini hanya diperuntukkan bagi Allah.
walladzi tattabi'uhu jami'ul asma, yang seluruh nama-nama itu kemudian mengikutinya. Wa imma li'anna alladzina ja'athum ar-rusulu yinkurunahu, atau boleh jadi dikarenakan orang-orang yang telah datang kepada mereka para rasul, mereka mengingkarinya secara uluhiyah saja. Ya, tapi secara rububiyah itu mereka tidak mengingkari. Ya. Nah, jadi katakan di sini bahwasanya ya lebih mendahulukan pensifatan Allah Ta'ala dengan sifat uluhiyah daripada sifat rububiyahnya. Ini biasanya demikian. Ya. Biasanya demikian. Ya. Jadi sifat uluhiyah terlebih dahulu, kemudian sifat rububiyah. Dan ini boleh jadi dikarenakan memang kata-kata Allah itu adalah isim alam yang khusus bagi Allah, yang kemudian nama-nama selain daripada itu mengikutinya. Ya. Nama-nama selain itu mengikutinya. Karena Allah tadi maknanya adalah al-ma'luh, yang diibadahi. Ya. Yang diibadahi. Ya. Maka ini lebih kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nah, atau boleh jadi karena memang ya orang-orang atau manusia yang para rasul itu datang kepada mereka, yang ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengingkari sifat rububiyah. Dan realitanya demikian. Orang musyrik itu mereka tidak mengingkari sifat rububiyah Allah Ta'ala. Yang diingkari adalah sifat uluhiyah. Yang diingkari adalah sifat uluhiyah. Makanya penting kemudian ya untuk menjelaskan tentang sifat uluhiyah ini kepada mereka. Karena mereka sebenarnya sudah tahu sifat rububiyah dan mereka mengimani konsep tauhid rububiyah Allah Ta'ala. Tapi tidak mengimani konsep tauhid uluhiyah. Makanya dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan kalau Anda tanya mereka, kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Yang diingkari oleh Islam itu adalah tauhid uluhiyah mereka. Jadi ibadahnya itu mereka tidak murni kepada Allah Ta'ala. Mereka masih minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya harus mendahulukan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala daripada sifat rububiyah. Dan ini konsep ini juga harus kita bangun dalam dakwah. Artinya mayoritas manusia, hatta orang musyrik zaman dahulu, mereka faham konsep tauhid rububiyah itu, tapi mereka tidak faham konsep tauhid uluhiyah. Jadi kita harus menerangkan kepada mereka lebih banyak porsinya itu tauhid uluhiyah. Maka harus dikedepankan. Maka seringkali di masyarakat kita pun kita melihat fenomena orang itu dia sudah ibadah boleh jadi kepada Allah Ta'ala. Tapi tauhid uluhiyahnya tidak benar. Mereka masih melakukan persembahan kepada tempat-tempat yang dianggap wingit. Ya. Ini tauhid uluhiyahnya kan tidak benar ini. Kemudian mereka masih melakukan ritual-ritual persembahan kepada Nyi Roro Kidul ya, atau kepada gunung-gunung ya, dalam rangka sedekah ya, dengan bahasa mereka. Ya, maka ini kan tauhid uluhiyahnya rusak. Tapi kalau kita tanya, mereka pasti menjawab sebagaimana jawaban orang musyrik. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan gunung, laut, mereka menjawab Allah yang menciptakan. Tauhid uluhiyahnya rusak. Maka ya
konsep dakwah dengan menjelaskan tauhid uluhiyah ya, kepada masyarakat ini lebih harus dikedepankan pula. Karena memang ya rata-rata manusia mereka mengetahui dengan sifat dasarnya yang namanya pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang musyrik yang disampaikan oleh Allah taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian faedah yang keempat dari ayat ini, umumul rububiyatillahi ta'ala li jami'il alami, keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Ya, keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman al-alamin, ya, Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Maka rububiyah Allah taala ini mencakup seluruh alam semesta ini. Maka siapa yang menciptakan hujan dimanapun dia, ya, angin dimanapun dia, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam ini. Ya, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Qauluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahimi, Ar-Rahmani sifatun li lafdzil jalalati. Ya. Firman Allah taala Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman di sini adalah sifat lafdzul jalalah. Sifat dari lafdzul jalalah itu adalah kata-kata Allah, itu lafdzul jalalah, itu lafaz jalalah. Warahim sifatun ukhra, dan rahim itu sifat yang lain. Warahmani huwa dzul rahmatil wasi'ati, dan ar-rahman itu maknanya adalah dzul rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Itu makna ar-rahman. Warahim huwa dzul rahmatil wasilati, dan rahim itu maknanya adalah yang memiliki rahmat yang sampai. Farrahmani wasfuhu warahimi fi'luhu, maka ar-rahman di sini sifatnya dan ar-rahim di sini perbuatannya. Walau annahu ji'a bi ar-rahmani wahdah au bi rahimi wahdah la syamula al-wasfu. Nah, kalau seandainya kemudian ada kata-kata Ar-Rahman saja ya, atau Ar-Rahim saja, maka ini mencakup sifat. Ya, artinya mencakup sifat ini, ya, dia adalah la syamula al-wasfa wal fi'la. Maka ini mencakup sifat dan juga perbuatan. Ya, jadi kalau ada ayat yang dia di situ hanya Ar-Rahman saja, tanpa ada ar-rahim, atau hanya ada ar-rahim saja tanpa ada ar-rahman, maka ini mencakup keduanya, berarti maknanya ya mencakup sifat dan juga perbuatan. Ya, mencakup sifat dan juga perbuatan. Lakin idza iqtarana fussira ar-rahman bil wasfi war-rahim bil fi'li. Akan tetapi idza iqtarana, kalau dia itu bersanding. Ya, kalau dia bersanding artinya datang bersamaan, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka ditafsirkan kalau Ar-Rahman itu adalah sifat dan Ar-Rahim itu adalah perbuatan. Ya. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini Ar-Rahmanir Rahim? Ya. Min fawaidil ayati, di antara faedah ayat ini, isbatu hadainil ismainil karimaini
penetapan dua nama yang mulia ini, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tetapkan dua nama ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmati allati hiya al-wasu wa minar rahmati allati hiya al-fi'lu, dan menetapkan apa yang menjadi kandungannya berupa rahmat yang itu merupakan sifat dan rahmat yang itu merupakan perbuatan.